Adapun materi yang kedua yaitu mengenai vintage. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu terkait konsep dasar vintage syariah dan sejarahnya. Vintage syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, serta maisir. Kehadiran vintage syariah berawal dari berkembangnya vintage konvensional yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim agar transaksi keuangan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Seiring meningkatnya digitalisasi dan kesadaran akan keuangan syariah, vintage syariah mulai berkembang sebagai alternatif sistem keuangan digital yang lebih etis dan inklusif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan vintage syariah dan vintage konvensional. Vintage syariah dan vintage konvensional memiliki perbedaan mendasar dari sisi konsep dan prinsip yang digunakan. Vintage syariah beroperasi berdasarkan hukum dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta fatwa Dewan Syariah, sehingga seluruh aktivitasnya harus mencerminkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Sementara itu, vintage konvensional dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi modern dan regulasi yang berlaku secara umum tanpa keterkaitan pada ketentuan agama tertentu dengan fokus utama pada efisiensi dan keuntungan usaha. Perbedaan lainnya terlihat pada mekanisme imbal hasil. Vintage syariah tidak menerapkan sistem bunga karena dianggap sebagai riba, melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti bagi hasil, kerjasama, jual beli, dan sewa. Dengan mekanisme ini, keuntungan diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan bersama. Sebaliknya, vintage konvensional menggunakan bunga sebagai sumber keuntungan, di mana besarnya imbalan telah ditentukan sejak awal dan harus dibayarkan oleh pinjaman tanpa bergantung pada hasil usaha yang dibiayai. Dari sisi pengelolaan risiko dan hubungan antar pihak, vintage syariah menekankan konsep kemitraan sehingga risiko dan keuntungan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan akad. Selain itu, vintage syariah hanya membiayai kegiatan usaha yang bersifat halal dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Adapun vintage konvensional cenderung membangun hubungan kreditur dan debitur, di mana risiko lebih besar berada pada pihak peminjam serta dapat membiayai berbagai jenis usaha selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, strategi pengembangan vintage syariah. Yang pertama, penguatan ekosistem halal, yaitu vintage syariah tidak boleh berdiri sendiri. Strategi utamanya adalah masuk ke dalam halal value chain. Integrasi pembayaran, menyediakan sistem pembayaran e-wallet yang terintegrasi dengan pasar makanan halal, kosmetik halal, dan wisata religi. Selanjutnya, pembiayaan rantai pasok, fokus mendanai UMKM yang menjadi penyuplai produk halal sehingga dana berputar di ekosistem yang sesuai prinsip syariah. Nomor 2, inovasi produk berbasis akad sosial atau siswaf. Adapun poin-poinnya, digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, mempermudah masyarakat berdonasi secara transparan melalui aplikasi. Wakaf produktif, mengembangkan platform di mana masyarakat bisa berwakaf uang yang kemudian digunakan untuk membiayai proyek produktif. Nomor 3, pemanfaatan teknologi untuk transparansi. Contohnya blockchain dan smart contracts. Menggunakan blockchain untuk memastikan setiap transaksi memiliki underlying aset atau aset dasar yang nyata dan dapat ditelusuri. Ini menghilangkan unsur gharar. Kemudian nomor 4, edukasi dan literasi keuangan syariah. Contohnya konten marketing dan kolaborasi tokoh agama. Nomor 5, segmentasi pasar. Yaitu environmental, social, and governance, menyelaraskan produk syariah dengan tren investasi global yang ramah lingkungan dan berdampak sosial positif. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai pengambilan keuntungan vintage syariah PS konvensional. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal cerita. Bayangkan ada seorang pemuda bernama Aris yang ingin membuka kedai kopi kecil-kecilan. Namun, ia kekurangan modal sebesar 10 juta. Yang pertama ini saya akan menjelaskan skenario vintage konvensional.
Aris pergi ke platform vintage konvensional. Di sana ia diberikan pinjaman dengan bunga 2% per bulan. Nah, adapun pesan platform tersebut, Aris, ini uang 10 juta, bulan depan kamu harus kembalikan 10,2 juta. Kami tidak mau tahu kopimu laku atau tidak. Nah, adapun ceritanya, bulan itu ternyata hujan terus-menerus. Kedai kopi Aris sepi dan ia hanya mendapatkan keuntungan bersih 500.000. Karena sistemnya adalah bunga tetap, Aris merasa tercekik. Ia harus mengambil hampir seluruh keuntungannya hari itu hanya untuk membayar bunga 200.000 kepada platform. Nah, dari cerita ini intinya adalah di konvensional platform adalah pemberi pinjaman, hubungannya adalah saya pinjamkan uang, saya harus dapat untung pasti, yaitu bunganya. Kemudian selanjutnya saya akan menceritakan skenario vintage syariah. Nah, di sini Aris pergi ke platform vintage syariah. Mereka menggunakan akad mudharabah bagi hasil. Mereka sepakat dengan porsi bagi hasil nisbah sebesar 20% untuk platform dan 80% untuk Aris. Adapun pesan platform Aris, ini modal 10 juta, mari kita berbisnis. Kalau kamu untung, bagi ke kami 20% dari keuntunganmu. Kalau kamu rugi, bukan karena lalai, kita tanggung resikonya bersama. Nah, adapun ceritanya, sama seperti skenario pertama, bulan itu hujan dan Aris hanya untung 500.000. Aris lapor, bulan ini hanya bersihnya 500.000. Nah, platform menjawab, baik, sesuai kesepakatan, bagian kami adalah 20% dari 500.000, yaitu 100.000. Nah, Aris merasa lebih ringan karena kewajibannya menyesuaikan dengan kondisi usahanya. Namun, jika bulan depan Aris sangat sukses dan untung 5 juta, maka platform akan mendapat 1 juta adil bagi kedua belah pihak. Nah, inti dari cerita ini adalah di syariah, platform adalah mitra bisnis. Hubungannya adalah kita bekerja sama, sukses atau gagal kita lalu proporsional bersama.